Saya pribadi juga tidak bisa memaksakan. Saya juga sama kemarin sama Bu Kris itu kalau di grup SNBP itu juga sebenarnya sudah tidak kurang-kurangnya untuk terkait dengan tips trik untuk terkait pemilihan jurusan dan sebagainya. Tapi ya memang ya lagi kita harus mengakui bahwasanya kalau SNBP harus bersaing dengan begitu banyak sekolah dan tentu itu lebih favorit karena saingannya SMA begitu. Nah untuk yang program SNBP ini rencananya Pak Dwi, kalau yang Pak Dwi kemarin sudah menginisiasi dengan bagus, terima kasih sekali Pak Dwi atas ide dan juga inisiasi Pak Dwi tahun kemarin itu sudah berjalan Bapak Ibu, meskipun ya artinya ala kadar dan jadwalnya juga belum sempurna, kemudian waktunya juga mepet. Itu bentuk dari siap SNBT itu adalah program untuk drilling soal-soal salah satunya, memang utamanya di situ. Nah ini mengadopsi dari yang Pak Dwi lakukan di SMA Batu. Alhamdulillah kemarin dari program itu juga ada satuan yang lolos yaitu Aurel ini Pak. Aurel sama siapa itu Aurel itu yang SNBT Aurel itu, dan memang niatnya juga luar biasa tersebut. Yang SNBT artinya yang lewat jalur tes itu kan salah satunya itu kemarin. Nah ini rencananya mau kami itu kami juga sudah berunding dengan Pak Widra itu kami lanjutkan kembali, tetapi juga tidak lepas dari bantuan Bapak Ibu gitu. Artinya nanti untuk real kegiatannya juga saya mohon sharing dan juga saran masukan dari Pak Ibu, terutama Pak Ibu yang sudah melakukan di SMA Batu. Nah, memang saya sendiri hanya kalau awal-awalnya saya ngapunten belum bisa artinya nanti mengagendakan secara maksimal, tapi rencana saya atau itu sebisa mungkin ya paling nanti mulainya setelah puasa. Karena ini sudah masuk pendaftaran Bu. Untuk SNBT sudah mulai pendaftaran 21 kemarin ya Kang. 21 sudah mulai pendaftaran, dan untuk pelaksanaan tes pertama itu bulan awal Mei itu sudah ada tes pertama untuk yang SNBT pertama. Jadi anak praktis nanti kalau misalnya ini berjalan program tersebut ya mulai setelah Lebaran nanti sampai pertengahan Mei itu sudah paling tidak ada pertemuan untuk kegiatan drilling soal, meskipun drilling tidak harus tatap muka tetapi juga bisa lewat online atau WA seperti itu. Nah dengan program ini monggo gambaran program seperti ini apakah Bapak Ibu saya juga perlu pertimbangan setuju tidaknya, kemudian bagaimana terkait dengan teknisnya itu saja. Artinya mau dijadwal seperti apa dan sebagainya. Monggo saya untuk menunggu masukan dari semuanya saja, baik Pak Fitra ataupun Bapak Ibu yang lain. Monggo. Baik, terima kasih Pak Yoyon. Alhamdulillah ini kita melakukan musyawarah terkait dengan pelayanan kita terhadap siswa kelas 12, terutama bagi kita yang melanjutkan strategi lewat jalur tes tertulis. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Yoyon bahwa siswa kita yang ingin melanjutkan perguruan tinggi lewat jalur tes tertulis perlu adanya bimbingan kita, ada program bimbingan dari kita. Jadi sekolah memberikan fasilitas plus dibandingkan sekolah SMK yang lain. Jadi SMK yang lain belum tentu memberikan fasilitas pendampingan seperti ini. Bahkan SMA pun juga jarang. Tidak setiap semua SMA memberikan pendampingan seperti ini. Dan di materi untuk masuk di perguruan tinggi negeri ini lebih banyak tes kayak tes PPA gitu. Jadi nanti ada matematika dasar, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jadi tidak fisika kimia biologi, materinya beda dengan 4-5 tahun yang dulu. Jadi kemarin program kita saat diperwari menjadi para perpus mengusulkan untuk pengajuan buku untuk latihan PPK. Kemarin saya juga mengusulkan lagi buku Bu Kris untuk pengajuan buku, paling tidak ada buku pegang. Jadi siswa itu kalau ada buku pegang punya gambaran soal-soal yang nanti akan mereka hadapi gitu. Kemudian kalau mengadopsi dari SMA Batu itu mereka mengadakan drilling tiap hari, Pak. Jadi tiap hari dijadwal, tiap hari dijadwal. Mereka biasanya selama 1 minggu itu misalkan setelah drilling dari guru nanti 2 minggu kemudian tes ada coba gitu. Jadi terstruktur. Nanti kalau misalkan nanti kita agendakan seminggu 3 kali lah misalkan, monggo nanti kami mana saja yang terpenting kita memberikan layanan kepada siswa. Kemudian kita sudah belum tahu berapa siswa yang akan mengikuti itu, sehingga yang bagi kami pokoknya siap untuk mensukseskan kegiatan ini. Jadwal dan sebagainya kami manut saja. Betul saya. Ya, betul yang lain. Ada masukan?
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan program persiapan SNBD, ya, karena pada kondisi saat ini itu hanya satu siswi kita yang diterima melalui jalur instansi SNBD, dan ini kita masih tidak menutup kemungkinan anak-anak itu bisa masuk ke perguruan tinggi melalui yang pertama itu jalur SNBD, yang kedua itu jalur mandiri. Ya, tentunya kalau jalur mandiri itu biasanya identik dengan biaya-biaya yang lebih tinggi, mahal. Maka apa yang digagas oleh Pak Yoyo ini merupakan program yang sangat baik, ya, pendampingan kepada siswa kita. Ya, tentunya nanti untuk teknisnya itu kita minta kepada tim dari BPPK untuk penjaringan dulu. Yang pertama, penjaringan siswa siapa yang benar-benar berminat, yang berminat. Kalau tidak berminat ikut itu kan ya boleh ya, tapi ya targetnya nggak tepat. Maka nanti secara teknis ya kita jaring dulu anak-anak kita yang berminat, terus nanti berapa jumlahnya kita estimasikan, terus nanti kita buatkan kelas. Kalau itu memang banyak ya harus kita buat kelas, tapi kalau hanya sedikit ya satu kelas cukup, saya rasa itu. Jadi kedepannya usulan dari Pak Dwi itu tadi sangat bagus, ada jadwalnya. Walaupun tentunya saya juga tidak memungkiri Bapak Ibu punya kesibukan masing-masing, ya, seperti tugas Bapak Ibu mengajar. Tapi kalau seperti Pak Yoyo itu kan guru-guru kelas, ya. Bu Roma itu juga ngajarnya kebanyakan di kelas 12, itu sebenarnya mempunyai waktu-waktu yang sangat longgar, ya. Jadi seperti saya sebenarnya juga mengajar kelas 12, ya. Nanti kalau misalnya terpaksa tidak ada ya saya siap membantu walaupun semampu saya. Artinya nek guru matematika ya sithik-sithik iso wis pernah. Tapi nek bahasa Inggris saya angkat tangan. Matematika ini sebenarnya siapapun bisa, yang penting disinau dhisik. Mosok kalah sapa karo bocahnya. Maka itu harapan kita, monggo nanti kita sukseskan program dari Pak Yoyon terkait dengan dididik anak-anak untuk bisa mendapatkan layanan yang semaksimal mungkin, dan ini juga nanti tentunya menjadi pembeda dari sekolah-sekolah yang lain. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak Yoyon. Terima kasih waktu kami kembalikan. Terima kasih. Jadi sementara dari apa yang diberikan oleh Pak Dwi dan Pak Indra, bisa saya simpulkan tadi untuk yang Pak Dwi, memang sekolah lain sudah melaksanakan ini dan sebagian tidak semuanya, ya, baik itu SMA maupun SMK. Kemudian kalau mengacu dari sekolah lain yang sudah melaksanakan ini adalah bisa pelaksanaan itu 1 minggu full, atau bisa juga kita menjadwalkan 2 atau 3 hari dalam 1 minggu, kemudian di akhir pekan atau berapa hari sekali diadakan tryout seperti itu. Kemudian syarat tadi juga sebaiknya dibuat jadwal. Insya Allah pasti nanti juga saya konsultasi juga dengan Bu Kris dulu selaku BP terkait jumlah anak yang ingin berminat ikut. Kemudian nanti seperti kemarin Pak, mungkin kita kumpulkan dulu seperti kemarin di kelas ini, dari aula ini untuk kita pastikan bagi anak yang mau ikut itu kita pastikan sebelum kita juga nanti kita sampaikan terkait dengan jadwalnya. Nanti terkait dengan jadwal, insya juga berusaha saya susun, saya rancang. Kemudian setelah nanti, jadi tahapannya setelah nanti pasti jumlah anaknya berapa, nanti langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan anak tersebut. Nanti juga saya mengajak Pak Dwi dan juga Bu Kris terkait dengan itu. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang lain saran masukan mungkin. Nggih, monggo.
udah ada tim, bahkan mohon maaf, bahkan Pak Prabowo itu bilang sampai untuk yang nilai rapatnya itu diubah hanya untuk yang SNBP itu memang rapatnya diakar semua, kemudian yang data-data tersebut diakar sampai ke layer dan rapatnya diubah. Itu memang hanya untuk kebutuhan. Jadi memang ya itulah kondisinya seperti itu, dan memang itu butuh kerjasama dan tim yang solid. Oke, ya juga ya. Sementara kan baru ya kalau seumpama saya, sementara baru lewat saya sendiri BK sama saya kalau di kelas, dan BK kan ada jamnya memang. Kemudian juga baru saya sendiri kalau pas skill di kelas itu artinya yang menyampaikan. Endingnya itu kan di situ. Iya, endingnya kan di situ. Jadi arahnya sih. Bahkan mungkin ada ketakutan kalau sampai nggak bisa kuliah negeri, ada rasa ketakutan. Bagaimana menurutnya anak untuk mendaftar dia dapat anak dari banyak, tapi ketika dilibatkan anak itu apa ya? Tidak antusiasnya itu Pilih-pilih dan sebagainya. Bagaimana kita itu? Nah, Biasanya anak itu kan kalau fresh graduate itu biasanya ini ujian. Idealisasi ini yang realistis. kuliah ya dari Sama jurusannya tadi. anak-anak sini tuh kalau lihat jurusan juga jurusan PKJ ini informatika. Informatika ini saingannya. Padahal kan kalau SNBP itu kuotanya malah 30% kalau nggak salah. Ada banyak SNBT-nya. Kalau SNBT kan 40%, yang 30% nanti mandiri. Artinya kan dari total misalnya satu jurusan itu 120 kan. Dan 30%-nya itu berapa dari kota SNBP itu jurusan di UNS ya, satu jurusan A di UNS. Dan direbutkan satu Indonesia. Makanya kan ya kita ya kalahnya itu di situ juga gitu, kalau nggak pintar-pintar jurusan. Iya. Tapi kalau memang nilainya benar-benar bagus ya. Iya makanya kita juga, nah mohon maaf kalau di sini juga kalau saya lihat Pak Menteri itu untuk nilai, mohon maaf. Kalau nilai kalau saya lihat di kampus memang fluktuatif, tidak bisa gini. Tapi gini, nah gitu loh. Kok itu memang berpengaruh kan? Itu berpengaruh untuk gambarnya kan begini. Iya, itu masalahnya di situ. Kalau saya lihat anak sini itu masih seperti itu nilainya. Untuk semua makulannya, untuk semua makul masih seperti itu. Jadi gini, medun kelas itu 10 besar jadi lempar. Kelas 2 kalau kelas 3 naik lagi 10 besar lagi. Lah ya kan Tapi gini Pak, itu tetap endingnya tetap dari kelas 1 itu dikorupsi. iya. Nah itu nanti ke depannya mau kuliah mau kerja. Kalau mau kuliah dengan sarjana SNBP itu ya nilai rapotnya jangan sampai drop. Bisa belajarnya nilai Tapi semua di kalau SNBP semua di itu semuanya gitu. SNBP. Tapi kalau SPAN PTKN itu enggak yang UIN dan sebagainya negeri, tapi yang UIN dan agama itu ya, kampus-kampus agama itu memang itu cuma 3 mapel atau 4 mapel gitu ya, tidak semuanya. Tapi kalau SNBP semuanya. Ya, ini juga saya nggak bisa jawab. Artinya kan mungkin ya sebenarnya fenomena penilaian juga seperti itu ya. Ada orang itu pakai aplikasi yang dari sekolah itu ya. Anu mana saya bisa beda-beda lah. Ya mungkin itu kan baru jadi kesempatannya juga sudah kami dapatkan. Nanti insya Allah saya lanjutkan untuk tahap berikutnya terkait dengan pengumpulan anak dan pemetaan tadi bersama dengan guru BB Bu Kris. Terima kasih atas kerawan dan waktu panjenengan yang sudah menyempatkan diri di siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.